Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelum memulai pembahasan, Sobat KTG semua jangan lupa untuk melakukan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar channel kami terus berkembang dan Sobat KTG semua mendapatkan video terbaru dari kami. Oke, melanjutkan pembahasan soal pretest PPG dalam jabatan guru kelas SD. Kita memasuki pada indikator yang ketiga, yaitu dengan materi submateri sikap patriotisme. Indikator 3 menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kemudian untuk indikator yang keempat adalah mengembangkan sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Soal yang pertama, saya bacakan terlebih dahulu. Pembelajaran bahasa Indonesia memegang peranan yaitu strategis dalam pembelajaran SD. Pernyataan yang tidak mendukung pendapat tersebut, saya bacakan pilihan jawabannya. A. Pembelajaran bahasa Indonesia sebagai penghela atau penarik dalam pembelajaran di SD. B. Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan wahana yang efektif mengembangkan nilai karakter pada siswa. C. Pembelajaran bahasa Indonesia di SD menekankan pada pemberian pengetahuan tentang bahasa pada siswa. D. Pembelajaran bahasa Indonesia berperan dalam meningkatkan penguasaan siswa terhadap mata pelajaran lain. E. Pembelajaran bahasa Indonesia berperan dalam meningkatkan prestasi siswa. Oke. Mari kita melakukan pembahasan terhadap soal tersebut. Dari kelima pilihan jawaban yang tersedia, silakan Bapak dan Ibu Sobat KTG semua memilih satu dari 5 pilihan jawaban. Oke, saya anggap sudah memilih. Simpan dulu jawabannya. Mari kita lakukan pembahasan terhadap soal tersebut. Dari soal tersebut, pilihan yang paling tepat di antara kelima pilihan tersebut adalah pilihan yang E. Mengapa pilihan yang E? Yaitu pembelajaran bahasa Indonesia berperan dalam meningkatkan prestasi siswa. Kita cermati coba pilihan jawaban yang lain. Mulai dari yang A. Pembelajaran bahasa Indonesia sebagai penghela atau penarik dalam pembelajaran di SD. Menurut saya ini tepat karena apa? Pembelajaran bahasa Indonesia berarti bukan satu-satunya pembelajaran yang menarik di SD. Kemudian yang B, pembelajaran bahasa Indonesia merupakan wahana yang efektif mengembangkan nilai karakter pada siswa. Ini juga sesuai dengan pertanyaan pada soal. C. Pembelajaran bahasa Indonesia di SD menekankan pada pemberian pengetahuan tentang bahasa pada siswa. Ini juga tepat pernyataannya. Kemudian yang D. Pembelajaran bahasa Indonesia berperan dalam meningkatkan penguasaan siswa terhadap mata pelajaran lain. Pilihan ini juga tepat. Mengapa? Karena bahasa Indonesia akan menunjang pelajaran-pelajaran lain karena dalam komunikasi sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia. Untuk yang E, mengapa menjadi pilihan dari soal ini? Karena E, pembelajaran bahasa Indonesia berperan dalam meningkatkan prestasi siswa. Nah, ini kurang tepat karena di sekolah tidak hanya mata pelajaran bahasa Indonesia saja yang dapat meningkatkan prestasi siswa. Soal selanjutnya masih pada indikator yang sama, yaitu kita bacakan dulu soalnya. Kita bangga dan mencintai sikap patriotisme dan nasionalisme. Misalnya, 1. Ikut serta kegiatan gotong royong di lingkungan misalnya dalam membangun pos kamling. 2. Saling tolong-menolong ketika ada tetangga atau teman yang terkena musibah. 3. Menghargai pendapat orang lain di dalam musyawarah dan tidak memotong pembicaraannya. Sikap-sikap di atas merupakan perwujudan dari A. Menciptakan kerukunan umat beragama.
B. Melestarikan budaya. C. Memelihara nilai-nilai luhur. D. Menghormati nenek moyang. E. Saling menghargai dan tolong-menolong. Nah, untuk soal seperti ini, silakan coba terlebih dahulu Bapak dan Ibu memilih jawaban yang tersedia. Saya anggap sudah memilih. Untuk kategori soal seperti ini, masuk dalam kategori mudah. Karena apa? Perbedaan antara option yang ada, pilihan jawaban yang ada itu sangat mencolok sekali. Terdapat perbedaan yang jelas antara pilihan jawaban yang tersedia. Dari soal yang sudah saya bacakan tadi, sikap patriotisme dan nasionalisme ada 3 contoh sikap. Maka dari pilihan jawaban yang tersedia kita dapat dengan mudah langsung untuk memilih jawaban yang tersedia, yaitu E, yaitu saling menghargai dan tolong-menolong. Saya kira untuk pembahasan soal seperti ini tidak perlu panjang lebar karena sangat jelas jawaban yang paling tepat adalah E. Soal selanjutnya saya bacakan terlebih dahulu. Saat terjadi tindakan asusila di sekolah antara guru dan siswa, apa yang perlu Anda lakukan? A. Membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. B. Mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. C. Memanggil guru dan siswa yang bertindak asusila disertai pemberian nasihat. D. Memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar mendapat bantuan. E. Membiarkan peristiwa tersebut menghilang secara alamiah agar tidak memalukan sekolah. Silakan Bapak dan Ibu Sobat KTG semua memilih dari salah satu jawaban yang tersedia. Disimpan dulu jawabannya, mari kita lakukan pembahasan. Untuk soal seperti ini, tips yang pertama, Bapak dan Ibu Sobat KTG semua, adalah memilih pilihan jawaban yang tidak sesuai atau tidak mungkin kita pilih jawaban tersebut. Dari kelima pilihan jawaban tersebut, yang paling tidak sesuai adalah yang E. Mengapa yang E? Karena ini membiarkan peristiwa tersebut menghilang secara alamiah agar tidak memalukan sekolah. Nah, jawaban ini tidak sesuai dengan yang ditanyakan pada soal karena cenderung membiarkan terhadap kasus atau permasalahan yang ada pada soal. Kemudian kita memilih pilihan jawaban yang lain yang tidak sesuai. Adakah pilihan jawaban lain yang sama dengan pilihan E tidak sesuai dengan pernyataan pada soal? Kemudian D. Pilihan D ini juga tidak sesuai. Mengapa? Karena memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar mendapat bantuan. Nah, tujuannya agar mendapat bantuan, tidak berorientasi pada solusi. Kemudian dari ketiga jawaban yang masih tersisa antara A, B, dan C, maka kita tinggal memilih kembali, memilih mana yang paling tepat. Dan menurut saya yang paling tepat jawabannya adalah A. Membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. Nah, di sini mengapa yang paling tepat? Karena dalam pilihan yang A ini pembahasan dilakukan secara internal terlebih dahulu dan berorientasi terhadap solusi. Soal selanjutnya masih pada indikator 3 dan 4. Saya bacakan terlebih dahulu soalnya, silakan disimak. Saya adalah orang yang menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip yang saya katakan. Seandainya saya menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip saya, hal yang saya lakukan adalah, nah ini adalah contoh soal yang menguji integritas Bapak dan Ibu Sobat KTG semua. Saya bacakan pilihan jawabannya. A. Menyalurkan pikiran dan perasaan negatif pada sasaran lain. B. Memendam perasaan negatif yang muncul agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas. C.
mengalihkan perasaan, pikiran, dan perhatian pada hal lain yang bermanfaat. D. Mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang terdekat yang ada di lingkungan kerja. E. Mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Nah, jika dihadapkan pada soal seperti ini, Bapak dan Ibu harus seolah menjadi seorang abdi negara yang berintegritas atau mempunyai prinsip kuat dan kadang harus melawan dengan hati nurani atau pikiran Bapak Ibu sendiri. Dari kelima jawaban tersebut, silakan memilih salah satu jawaban terlebih dahulu. Kemudian disimpan terlebih dahulu jawabannya. Dari kelima jawaban yang tersedia, pilihan yang paling tepat menurut saya adalah pilihan yang E. Mengapa yang E? Kita bacakan pilihan jawaban E, mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Nah, ini sebagai seorang abdi negara, maka yang paling pertama dilakukan adalah berdiskusi atau menyelesaikan masalah internal dengan pimpinan. Untuk jawaban-jawaban yang lain, mari kita lakukan pembahasan. Dari yang A, menyalurkan pikiran dan perasaan negatif pada sasaran lain. Nah, ini juga hal yang keliru atau salah jika dilakukan. Kemudian B, memendam perasaan negatif yang muncul agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas. Ini tidak menemukan solusi. Jawaban ini tidak berorientasi terhadap solusi atau permasalahan. Yang C, mengalihkan perasaan, pikiran, dan perhatian pada hal lain yang bermanfaat. Nah, ini juga sama dengan jawaban B, tidak berorientasi terhadap penyelesaian kasus atau masalah. D, mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang terdekat yang ada di lingkungan kerja. Ini juga sama, tidak berorientasi terhadap solusi atau penyelesaian masalah. Jadi jelas jawaban yang tepat adalah jawaban E, mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Sobat KTG yang berbahagia, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Tunggu video kami berikutnya untuk belajar mengenai soal-soal pretest lainnya. Jangan lupa like dan subscribe channel kami agar channel kami terus berkembang. Dan juga bisa bermanfaat bagi Sobat KTG semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.